Ia hanya terkilir pergelangan kakinya saat berjalan dan memohon rekan satu timnya untuk berhenti dan membantunya. Namun orang-orang di depannya yang putus asa akan nyawa mereka tidak berani berhenti. Mereka berpartisipasi dalam lomba berjalan, namun jika mereka berhenti dan menerima 3 peringatan dari wasit, mereka akan ditembak di tempat. Ternyata lomba ini tidak hanya mengharuskan berjalan terus-menerus, tapi juga makan dan apapun itu harus dilakukan sambil berjalan. Tertinggal di belakang akan diperingatkan oleh para prajurit dan 3 peringatan berarti kematian. Yang lebih mengerikan lagi, lomba ini tampaknya tak berujung, tapi di antara ratusan peserta hanya satu yang bisa muncul sebagai pemenang, menerima kekayaan seumur hidup dan 1 permintaan. Awalnya tanpa menyadari bahaya permainan ini, mereka dengan cepat percaya diri menyelesaikan 5 mil. Namun kemudian seorang pemuda tiba-tiba berjongkok untuk mengikat tali sepatunya. Sebuah peringatan terdengar di dekatnya. Untungnya ia berdiri di detik-detik terakhir, nyaris terkena tembakan di kepala. Namun ia tak mampu lagi melakukan kesalahan sejak saat itu. Untuk mengisi waktu selama lomba, semua orang mulai membayangkan kehidupan indah setelah lomba. Tiba-tiba salah satu pria berambut kuning mengalami kram kaki. Rekannya bergegas maju untuk membantunya berjalan, tapi rasa sakit yang luar biasa membuatnya tak bisa bergerak maju. Prajurit itu mengarahkan pistol ke kepalanya. Pria itu tertegun oleh hal ini. Untungnya temannya meraihnya dan membantunya pulih. Namun karena kejadian ini, peserta lain terdiam, takut mereka akan menjadi korban berikutnya. Tak lama kemudian mereka mencapai jarak 17 mil. Melihat gadis muda menyemangati mereka, seluruh tim menjadi lebih aktif dan langkah mereka perlahan-lahan semakin kuat. Namun sebelum kegembiraan mereka berakhir, seorang pemuda kelelahan dan berbusa di mulutnya jatuh kejang-kejang hebat. Meski begitu, ia tak bisa lepas dari nasibnya diperingatkan. Setelah menerima 3 peringatan, ia akhirnya ditembak di kepala oleh seorang tentara. Kelompok itu yang menyaksikannya kembali terdiam, tak seorang pun berbicara sepatah kata pun saat mereka melanjutkan perjalanan. Dan begitulah kelompok itu mencapai jarak 25 mil. Kemudian seorang anggota kelompok mengumumkan bahwa mereka telah berjalan selama 3 jam. Suasana di kelompok itu kembali ramai, namun saat itu seorang pemuda di depan mereka tiba-tiba mengalami diare. Ia tak bisa menahan diri untuk berjongkok, tapi terlepas dari peringatan para tentara, ia tetap mengangkat celananya. Setelah menerima 3 peringatan, pemuda itu ditembak saat berjongkok. Meskipun jalanan kini berbau busuk, semua orang menutup hidung dan melanjutkan perjalanan. Malam segera tiba dan tubuh serta pikiran semua orang mulai terlelap, seolah-olah mereka bisa tertidur sambil berdiri. Untungnya di saat genting, pria gemuk terbangun oleh mimpi tentang ibunya. Yang lebih mengerikan lagi adalah tanjakan di depan, tempat banyak peserta telah gugur di tahun-tahun sebelumnya. Seperti yang diduga, suara tembakan segera terdengar dari belakang, menunjukkan bahwa banyak yang telah mencapai batas kemampuan mereka. Pikiran pria itu menjadi kosong. Untuk bertahan hidup, ia hanya bisa mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendaki tanjakan dan bisa pingsan kapan saja. Untungnya rekannya yang berdiri di dekatnya menyadari keanehannya dan memberinya air, saling mendukung. Mereka berdua berhasil menyelesaikan pendakian mematikan ini. Menjelang fajar keesokan harinya, mereka telah menyelesaikan 59 mil dan hanya beberapa orang yang tersisa dalam kelompok itu. Pada saat ini, seorang pria berkacamata mengalami patah pergelangan kakinya. Rasa sakit yang hebat memaksanya untuk memperlambat, tapi ia dengan cepat menghabiskan 3 peringatannya. Suara tembakan terdengar dari belakang. Dalam keputusasaan, mereka telah berjalan sejauh 59 mil. Sebagian besar peserta telah mencapai batas fisik mereka. Beberapa tak mampu menahan siksaan, mencoba melarikan diri, namun akhirnya ditembak mati oleh para prajurit. Setelah mereka yang melarikan diri terbunuh, peserta lainnya tidak berani berpikir 2 kali dan terus berbaris maju seperti boneka tanpa pikiran. Tak lama kemudian malam tiba lagi. Meskipun hujan deras, beberapa orang yang tersisa berada dalam kondisi fisik yang baik dan berhasil mencapai pagi hari ketiga. Namun pada saat itu seseorang tiba-tiba mulai sakit. Sepertinya ia terkena flu malam sebelumnya. Meskipun sudah diperingatkan, ia hanya butuh 10 detik untuk buang air. Namun karena ia belum sempat menyeka pantatnya, yang lain terpaksa mengikutinya dan mencium bau busuk. Untuk meredakan ketegangan, pria itu mengobrol karena rekannya telah membantunya selama ini. Ia mengungkapkan tujuannya mengikuti kompetisi. Ternyata ayahnya telah dieksekusi di depan umum oleh para juri karena membocorkan bahayanya kompetisi ini. Ia mengikuti lomba dengan harapan menjadi juara dan membalaskan dendam ayahnya. Namun memenangkan lomba bukanlah tugas yang mudah. Hal yang terpenting saat itu adalah tetap hidup. Tak lama kemudian, belasan peserta telah mencapai 170 mil. Beberapa tak mampu lagi mempertahankan daya tahan fisik mereka. Beberapa yang mengalami gangguan mental. Peserta itu meminta bantuan tentara, tapi terjatuh karena gagang senapan dan akhirnya terlindas roda hingga tewas. Namun ada juga yang putus asa. Mereka membuka pakaian dan dengan panik berlari keluar jalan. Saat suara tembakan bergema di sekitar mereka, hanya 6 orang yang masih hidup. Meskipun semua orang bertahan, berjalan berjam-jam ditambah dengan 3 hari tanpa istirahat telah membuat mereka linglung secara mental. Tak lama kemudian, seorang pemuda tidak dapat lagi menanggung cobaan itu. Ia tidak hanya membuang topinya, tapi juga dengan putus asa mulai berjalan kembali, mengakhiri cobaannya dalam sekejap. Pada hari keempat lomba, mereka telah menempuh jarak 209 mil. Dari ratusan peserta, hanya 5 yang tersisa. Pada hari kelima, semua orang kembali ke kota. Di sana, pria itu melihat ibunya berdiri di pinggir jalan.
hancur, ia ingin bergegas dan berbicara dengan ibunya, yakin ia akan menjadi terakhir kalinya ia bertemu ibunya. Untungnya rekannya turun tangan mencegah pria itu ditembak. Namun ketika mereka sampai di pinggiran kota, pria berambut panjang di depan mereka mengamuk. Tanpa sepatah kata pun ia mencoba merebut pistol tentara itu, tapi tertembak dan jatuh. Pada malam hari, hidung pria jaket mulai berdarah deras, tampaknya karena luka dalam. Menyadari ia tidak bertahan lama, ia buru-buru menyerahkan liontin di lehernya kepada dua rekan satu timnya, meminta mereka untuk mengembalikannya kepada keluarganya. Kemudian ia berhenti dan berjalan menuju para prajurit mengakhiri penderitaannya. Saat mereka mencapai mil ke-326, hanya tersisa 3 orang dalam kelompok itu, dan wasit sang kolonel terus mengejek mereka. Salah satu dari mereka kemudian samar-samar merasakan ada yang tidak beres dengan tubuhnya, merasakan darah memenuhi paru-parunya. Ia kemudian mengucapkan selamat tinggal terakhir kepada dua pria itu. Suara tembakan terdengar di belakang mereka, hanya menyisakan 2 orang di lapangan dan kerumunan penonton semakin banyak. Meskipun perlombaan ini tidak ada habisnya, seberapa jauh seseorang dapat memaksakan diri. Sementara para penonton bersorak di pinggir jalan, sebagian besar hadir untuk menikmati momen menegangkan itu, ingin melihat bagaimana kedua pria itu akan mati. Akhirnya pria itu perlahan berhenti, menyadari keinginannya takkan pernah terwujud. Ayahnya sudah tewas, sekalipun ia memenangkan perlombaan dan membunuh musuhnya, apa gunanya? Menyaksikan pria itu tertembak tragis, rekannya langsung diliputi duka. Menghadapi kolonel yang tidak berperasaan ini, rekan itu memutuskan untuk melakukan sesuatu untuknya. Ia mengajukan permintaan sebuah pistol, lalu tanpa ragu menembak kolonel itu, berhasil memenuhi keinginan pria itu untuk membunuh musuhnya. Film ini bukan hanya tentang sekelompok orang yang terus berjalan untuk bertahan hidup, melainkan cermin kehidupan kita yang setiap hari juga berjalan tanpa henti. Kita berjalan bukan karena ingin, tapi karena harus, dikejar waktu, tekanan keluarga, tuntutan pekerjaan, dan harapan masyarakat. Berhenti berarti kalah, terlambat berarti tersingkir. Hidup adalah perjalanan panjang tanpa jaminan akhir yang bahagia. Namun selama kita masih melangkah, mungkin di sanalah arti hidup sebenarnya ditemukan.